Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Suara Kian Investa. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, apa kabar Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita akan coba ulas dari sisi teknikal tentunya. Review dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Sudah beberapa hari terakhir Pak Kiswoyo secara intraday-nya menembus di atas level 7.000-an dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan hingga penutupan perdagangan di sesi kedua. Analisis Anda? Memang 7.000 ini adalah level psikologis merangkap juga sebagai level resisten. Jadi saat ini memang kalau kita bicara ISG ini kan selalu saya bilang gambaran 6 bulan ke depan soal ekonomi Indonesia. Terbukti ekonomi kita seharusnya tahun ini untuk pertumbuhan ekonomi kita aman di atas 5% karena puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia disokong oleh konsumsi domestik itu 50% lebih dan konsumsi domestik kita paling gede itu adalah puncaknya di Lebaran. Itu terbukti pertumbuhan ekonomi kita stabil di atas 5%. Puncak keduanya nanti di akhir tahun di libur Natal Tahun Baru. Sehingga harusnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang aman di atas 5% untuk tahun ini full year, tahun depan juga masih aman karena masih dalam rangka tahun politik sampai mungkin semester 1, sehingga harusnya ISG juga akan coba nembus new high. Nah kalau kita bicara level angkanya, selalu dari bulan-bulan kemarin saya katakan 7.000 ini level yang sangat kuat. Dan setelah 7.000 baru nanti dia akan ke 7.250. Tapi memang batas bawahnya kan dulu 6.500, udah naik ke garis tengahnya antara 6.500 dan 7.000 itu kan ada 6.750. Itu pun tapi nggak disentuh. Saya lihat saat ini 6.850 sampai 6.900 sudah menjadi supportnya. Nah memang tandanya adalah kalau ISG sudah tembus di atas 7.000 dan bertahan, artinya tidak turun lagi di bawah 7.000, barulah dia akan mencoba mendekati ke arah 7.250 dan lalu setelah itu dia akan coba bikin new high lagi gitu. Jadi memang ini yang lagi kita tunggu. Kalau kita bicara sisi ekonomi tidak ada masalah. Mungkin pasar lagi menunggu cawapres. Jadi kan ini memang cawapres juga sampai pertengahan tahun depan. Cawapres dari calon kuat dua itu Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Itu lagi ditunggu cawapresnya. Harapan market adalah cawapresnya orang yang mengerti soal ekonomi. Seperti itu sih harapan dari market. Oke, Pak Kiswoyo berbincang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, keoptimisan Anda di 5%. Saham-saham perbankan biasanya juga menjadi salah satu patokan ini. Dan hari ini juga beberapa saham perbankan juga mengalami penguatan dan mencoba menopang indeks harga saham gabungan dari kejatuhan dalam. Tapi secara keseluruhan bagaimana Anda melihat performa perbankan sampai sejauh ini, kemudian juga sikap dari investor asing kepada saham-saham perbankan big cap sejauh ini? Kalau kita lihat perbankan memang laporan keuangannya bagus-bagus semua, untungnya sudah normal. Jadi artinya kalau kita bicara tahun ini kan sudah tidak ada corona sama sekali. Kalau tahun kemarin kan masih ada sisa-sisa corona, baru open lockdown dan sebagainya. Jadi tahun ini kita sudah normalisasi full. Termasuk juga hapus buku dari kredit-kredit macet UMKM itu sudah pemerintah approval, BI juga sudah setuju. Jadi harusnya sudah aman. Jadi perbankan kita harusnya tetap untungnya besar karena bagaimana juga NIM, net interest margin, selisih antara suku bunga deposito tertinggi dengan suku bunga kredit terendah kita itu tergolong tinggi di dunia, bukan di ASEAN lagi tapi di dunia. Jadi intinya keuntungan bank-bank kita memang gede-gede, tebal-tebal, makanya banyak asing juga masuk membeli bank-bank kecil karena bank-bank besar kayak model BRI, BCA, Mandiri, BBI ini nggak mungkin dijual. Jadi mereka terpaksa membeli bank-bank kecil karena di sini keuntungannya selisihnya cukup besar. Itu yang dikejar oleh mereka. Dan terbukti 4 bank besar kayak BCA, BRI, Mandiri, BBI ini mereka semua untung-untung terus. Sehingga sampai tutup buku laporan keuangan mereka akan tetap bagus dan juga akan bagi dividen besar. Mungkin menjelang akhir tahun ini ada beberapa bank yang suka bagi dividen interim, kan itu kemarin sudah ada ITMG. Yeah. Mungkin nanti akan menyusul kayak grup Astra itu biasanya rutin, BCA, BRI, Mandiri juga biasanya akan rutin bagi juga. Jadi memang momennya pergerakan dengan IHSG ini akan ada pembagian dividen interim karena kemarin paradenya dimulai oleh ITMG duluan.
yang akan bagi dividen interim seperti itu. Baik, kita akan coba ulas dari masing-masing sahamnya ini. Saya ke BBNI terlebih dahulu. Hari ini pergerakan BBNI cukup menyita perhatian Pak Kiswoyo, di mana menguat sendirian ketika dari beberapa perbankan big cap lainnya lebih cenderung tertekan. Secara intraday-nya hari ini sempat menyentuh di 9.700-an dan tampaknya ini merupakan level tertinggi yang pernah dicapai dalam beberapa waktu terakhir, dan kondisi ini juga terjadi jelang rencana stock split yang akan dilakukan, dan kita masih menunggu hasil rapat umum pemegang saham luar biasa di September ini. Analisis Anda untuk BBNI? Jadi BBNI kalau saya bilang ini bank telak bullish karena dari 4 bank besar itu BCA, BRI, Mandiri, BBNI dia yang paling telak bullish. Kita tahu BCA, BRI, Mandiri sudah harga sahamnya new high, bikin new high terus, jadi bikin tertinggi baru terus, sudah stock split juga. Jadi saya bilang ini telak bullish. Makanya ini akan ada RUPS LB untuk stock split sudah ditetapkan juga tanggalnya bulan depan, saya lupa tanggalnya, pokoknya bulan depan, itu nanti bisa cari beritanya. Tapi memang kalau bicara harga tertinggi, enggak. Tahun ini sebetulnya ada harga tertinggi 9.750. Jadi tahun ini ada harga tertinggi 9.750, hari ini baru mencetak angka 9.700 high-nya. Closing-nya kan 9.600. Tapi kalau kita bicara harga tertinggi sepanjang masanya itu ada di level 10.250. Jadi harusnya sebelum stock split kayaknya dia akan bergerak di atas 10.000 untuk bikin new high baru. Sama seperti Mandiri, BRI, BCA kan gitu. Sebelum stock split dia akan ngejar bikin new high baru terus. Jadi ini mungkin masih ada waktu sekitar 1 bulanan untuk dia mencoba menembus new high baru di atas 10.250 seperti itu. Baik, Pak Kiswoyo, apa yang Anda lihat ini antusias dari para pelaku pasar terkait dengan rencana pelaksanaan stock split ini? Market sangat antusias banget, itu terbukti kayak, jadi gini, memang ada istilahnya semacam mitos, bahwa saham kalau habis stock split biasanya akan tidur sekitar 2 tahun. Tapi mitos itu sudah berhasil dipatahkan untuk saham-saham blue chip. Jadi kita lihat BCA, BRI, Mandiri. Jadi kalau saham-saham penggerak ISG dengan market likuiditas gede, blue chip lah istilahnya, itu biasanya biarpun dia sudah stock split, dia akan tetap bisa naik tinggi, tidak tidur selama 2 tahun. Itu sudah terbukti, kita lihat BCA, BRI, Mandiri. Jadi saya lihat BBNI juga sama, dia tidak akan tidur, artinya setelah stock split itu nggak akan tidur, tapi mungkin sebelum stock split akan lari dulu, setelah stock split dia akan melandai dulu, mungkin kurang lebih sekitar 3-6 bulan, setelah itu dia baru akan bisa naik ke atas lagi, mengikuti sesuai dengan kinerjanya. Karena memang BBNI ini saya bilang bank telak bullish. Kita lihat dari, kalau bank itu kan indikatornya PBV. Ya. Dari sisi PBV yang paling rendah adalah BBNI. Gitu. Jadi kalau kita tahu PBV-nya BCA, BRI udah mahal. Mandiri itu nomor 3 kalau nggak salah, terus nomor 4 yang terakhir itu BBNI yang masih murah PBV. Oke, dari catatan dari RTI ini masih 1,29 kali Pak dari sisi PBV-nya. Betul, itu memang tergolong yang paling kecil dari 4 bank besar itu, BCA, BRI, Mandiri, sama BBNI. Paling mahal biasanya BCA. BCA itu pasti PBV-nya paling mahal dari zaman dulu. Baik, untuk jangka pendek dan menengah, kemana arah pergerakan saham BBNI dengan penguatan hari ini, kemudian support dan resisten yang bisa diperhatikan? Dia akan mencoba bikin new high baru, 10.250 akan coba ditembus sebelum stock split, artinya sebelum bulan depan pertengahan, tanggal berapa stock split, saya lupa, bisa cari di news di Google. Seharusnya mungkin bisa ke arah 10.500 sampai 11.000 untuk BBNI. Baik, dan penutupan hari ini di 9625, tertinggi tadi di 97, masih direkomendasikan buy berarti? Yes, betul. Makanya saya bilang ini dari dulu saya selalu bilang, apalagi setelah muncul berita stock split ya, saya bilang ini salah satu emiten yang masih murah karena dia belum bikin new high. Selain ada Astra International dan Telkom, itu juga belum bikin new high. Gitu. Baik, dari perbankan kita beralih ke emiten dan dari sektor lainnya, Pak Kiswoyo, ini juga cukup menarik. Pemberat datang, kontribusi penguatan menjadi berkurang hari ini kepada saham-saham yang IPO di 2023 yang masih tergolong jumbo ini. Ada PGEO, Aman Mineral, kemudian juga ada NCKL dan juga ABMN ini. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Kita ke PGEO terlebih dahulu. Hari ini tertekan cukup dalam, di atas 6% bahkan di penutupan sesi kedua hari ini. Dari sisi pergerakannya ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, terutama di sepanjang perdagangan Agustus dan September ini. PGO, jadi memang ada kecenderungan kalau emiten IPO dengan size yang cukup besar, itu biasanya memang agak lemot. Tapi ada masanya juga kalau memang kayak MTEL itu kan tergolong lemot. Tapi PGO ini sebetulnya saya lihat sudah tergolong cukup naik tinggi ya. Dari Agustus, sebelum Agustus ya, itu sudah mulai agak naik kan dari level 700-an, sekarang udah 1.200-an.
itu memang isunya adalah tertarik karena isu go green. Jadi kan ini sekaligus PGO itu kan bisnisnya adalah geothermal, jadi energi bersih, go green gitu kan. Makanya ini bisa mengangkat dia. Tapi kalau tidak ada isu-isu yang cukup membuat masa depannya lebih baik, itu sahamnya biasanya akan tidur. Kayak MTEL. MTEL itu kan anak usahanya Telkom. Itu kan memang bisnis bikin menara BTS. Ya sudah, begitu-begitu aja. Tapi kalau ini kan memang ada potensi, apalagi PGO punya mimpi dia mau memperbanyak pembangkit geothermalnya. Terus kalau kayak Aman Mineral itu kan ada smelter tembaganya, itu akan membuat peningkatan profit dia juga. Terus ada beberapa apa tadi saya lupa. Dan yang punya Trimega apa itu kan smelter juga kan, tambang juga. Jadi selama dia punya cerita dan punya masa depan dan itu selalu dibuktikan dengan progres. Jadi kita tuh kadang-kadang melihat progres juga. Oh, progresnya ada di smelternya sudah jadi 10%, 25%. Itu otomatis akan ada apresiasi dari para investor dan trader sehingga harganya bisa naik. Jadi kalau koreksi saat ini dialami oleh PGEO itu adalah koreksi wajar karena dia udah cukup naik cukup tinggi dari level 750-an sampai 1.200 ini kenaikan yang cukup tinggi menurut saya. Koreksi wajar dan saya jujur belum berhitung harga wajar fundamentalnya berapa untuk PGEO gitu. Baik, tapi dari sisi teknikal, ini penguatannya masih didukung volume Pak Kiswoyo, kemudian posisinya dengan penguatan yang sudah cukup signifikan, belum jenuh beli sampai sejauh ini. Kalau saya lihat 1.100 ya, itu adalah support kuatnya. Jadi selama dia masih di atas 1.100, masih aman sebetulnya ini. Kalau lihat secara teknikal gitu. Baik, analisis untuk PGO yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 6% setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga IPO yang dicatatkan beberapa waktu lalu dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold terlebih dahulu, saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis saja di 0,07% di 6.991,708 di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan mencoba memberikan perlawanan sehingga ditutup menguat tipis di 0,07% yang tadi sempat menyentuh level terendahnya di 6.972,627. Dan selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 tertekan di 0,22%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,22%, LQ45 juga melemah di 0,38% di 966,253. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Transportasi dan logistik memimpin penguatan cukup signifikan dan cukup mutlak ini hampir di 3%, 2,67%. Secara year to date transportasi dan logistik juga mengalami penguatan pasca dari pandemi COVID-19 berlalu. Kemudian infrastruktur juga menguat di 0,69%, pemberat datang dari teknologi tertekan di 1,23%, energi juga melemah di 0,54%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang IHSG, di antaranya dari perbankan Big Cap, BBNI, tadi pun juga sempat kita ulas dan juga rekomendasinya ditutup menguat di 9.625. BRMS juga menguat di 216, NCKL juga menguat di 1010, sementara Friend menguat di level 59. Selanjutnya saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam, di antaranya adalah PGEO, tadi pun juga sempat kita ulas, tertekan ke 1.290, Medco juga melemah di 1.255, Akra juga tertekan di 1.465, sementara untuk Goto melemah di level 90. Ya, updatean penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di esok hari atau perdagangan Rabu pekan ini. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.